Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Baret, bertemu lagi bersama saya Freddy Katabrata di Baret, bincang bareng Freddy Katabrata. Dan hari ini buat sahabat Kui, buat sahabat Baret semua, setelah sekian lama kita liburan, liburan memang pandemi ya, jadi agak sulit untuk bertemu. Dan akhirnya kita balik lagi di program Baret, bincang bareng Freddy Katabrata. Dan siapakah kira-kira tamu kita pada hari ini? Nah, beliau adalah seorang aktivis, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh apa lagi ya? banyak banget lah pokoknya ya. Dan juga salah satu, kalau menurut saya pribadi di Kabupaten Sanggau, beliau juga adalah salah satu tokoh pendidikan. Nah, siapakah beliau kira-kira, sudah tertangkapkah oleh Anda semua? Kalau belum tahu, langsung saja kita kenalan. Ini adalah Bang Mahathir Muhammad. Ribut ya, saya kan ramai gitu kan. Padahal cuma berdua aja. Lagi corona nggak boleh rame ya. Apa kabar Bang Mahathir? Alhamdulillah baik. Ya. Sehat juga Bang. Insya Allah sehat. Meskipun pandemi ya, Siap. tapi ya harus kita menjaga kesehatan ya. Bang Mahathir Muhammad. Wah, seperti saya bilang tadi, beliau adalah salah satu tokoh pendidikan, dunia pendidikan dari Kabupaten Sanggau, dan juga beliau ini salah seorang aktivis Kabupaten Sanggau yang malang melintang dan juga sudah merantau bahkan di kancah nasional, Bang ya. Siap ya, alhamdulillah. Kita jadi memang di sahabat, buat sahabat Baret semua, kita tahu Bang Mahathir buat jadi di Baret ini, di Jawa Freddy Katabrata, jadi kita lebih untuk mengenal tamu-tamu yang diundang di Baret, agar mungkin buat sahabat Baret yang ada di rumah yang lagi menyaksikan channel ini lebih tahu siapa sih sosok-sosok tamu yang ada di Baret ini. Nah, alhamdulillah kebetulan hari ini kita kedatangan Bang Mahathir nih. Nah, mungkin mereka yang hanya sepintas-sepintas kadang-kadang, atau apalagi kalau murid-muridnya Bang Mahathir itu Pak Mahathir, tapi tidak tahu lebih dalam lagi siapa sih sosok seorang Bapak Mahathir Muhammad ini. Wah, apakah beliau ini adalah seorang perdana menteri? Gak ya, Bang ya? Jadi Bang Mahathir sendiri kebetulan asli Sanggau, Bang? Saya dilahirkan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di NTB, Bang? Iya. Wah. Tapi saya belum tahu tempatnya di mana sekarang. Tapi maksudnya gini, apakah Bang Mahathir sendiri berarti memang lahiran Lombok, tapi kan besarnya di Sanggau gitu ya? Iya. Besarnya di Sanggau, karena kan memang berbagai macam etnik yang ada di Indonesia gitu kan. Dan alhamdulillah Bang Mahathir setelah lahir di NTB, Iya. Dibawa ke Sanggau. dibawa ke Sanggau. Itu usianya berapa tahun kemarin? Usianya saya masih TK. TK. Masih kecil sekali ya? Ya. TK-nya di Tengah Hutan. Di mana kalau? Di pengembangan waktu itu. Pengembangan transmigrasi. Oh, jadi memang pada masa transmigrasi ya. Jadi masa transmigrasi Bang Mahathir bersama keluarga pindah ke Kalimantan Barat ya, dan sampai ke Sanggau. Iya. Berarti masih sekitar sekali ya. Itu sekali kita sekolah masih 8 kilo itu berjalan. Oh, itu di mana, Bang? Sekarang sudah hilang kampungnya. Udah, kamu ini di mana tuh? Di pengembangan. Pengembangan itu di mana? Di Seberang. Jadi kalau kita dari Kota Sanggau kurang lebih 20 km. 20 km dari Kota Sanggau. Tepatnya di daerah kecamatan mana? Kecamatan Kapuas, Desa Belangin. Oh, di Belangin. Nah, Belangin, sahabat Kui, sahabat Baret. Iya. Ternyata di daerah Belangin. Beliau dibesarkan di daerah Belangin ya. Dan sekarang aktivitasnya Bang, biar sahabat Baret tahu. Baik. Sekarang kebetulan saya juga dibantukan Ya. sebagai apa namanya, membantu mengelola pusat kegiatan belajar masyarakat Desa Nusantara, yang itu tempat teman-teman yang putus sekolah, mulai dari yang kecil PAUD sampai dengan yang sudah tua. Itu nama lembaganya apa? PKBM Desa Nusantara. PKBM Desa Nusantara ya. Kepanjangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Desa Nusantara. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Desa Nusantara. Desa Nusantara. Iya. Itu posisinya Abang sebagai ketua. Alhamdulillah. Berarti memang benar-benar tidak salah sahabat Baret kalau saya bilang bahwa beliau ini adalah tokoh pendidikan Kabupaten Sanggau. Karena membantu masyarakat dari PAUD berarti Bang ya? Iya, dari PAUD. Kita punya kurang lebih sekarang hampir 50 PAUD-nya. 50 orang atau 50 PAUD? 50 siswa. 50 siswa Ya, maksudnya. 50 siswa. Untuk yang buta huruf kurang lebih 150. 150 orang. Iya, untuk
untuk yang belajar usaha, yang sudah belajar buta huruf, belajar usahanya kurang lebih 100 orang. 100 orang juga. Untuk yang putus sekolah dari paket A setara SD, SMP, SMA 650 orang. Wow, hampir 1000-an orang juga ya. Wah, luar biasa sekali. Berarti memang Kabupaten Sanggau itu apakah seluruh Kabupaten Sanggau atau hanya misalnya hanya Kapuas saja gitu? Enggak, ini sampai dengan Malaysia. Wow. Malaysia ikut ke sini. Jadi teman-teman kita yang TKI kalau misalnya hari Minggu dia belajar datang ke sini ke Sanggau. Sanggau ya? Iya. Jadi teman-teman, tapi kan sekarang pandemi, Bang. Iya. Jadi sekarang online ya. Oh, via online gitu Iya, ya. Jadi aksesnya jauh, meskipun jauh betul. bisa terjangkau gitu kan online. Berarti cakupan Abang bukan hanya kabupaten berarti. Sekarang sudah mulai dari berapa kabupaten juga sudah mulai datang ke sini. Nah, karena kami menerapkan memang harus belajar. Harus belajar. Iya, harus belajar. Jadi karena kami prosesnya gratis ya, di sini gratis. Jadi semua yang ikut harus belajar. Berarti itu tidak dipungut biaya spesial tuh? Tidak. Berarti Jadi kami malah yang pengelolanya ini patungan. wow, Kami patungan 10.000 itu untuk membebaskan tanah wakaf. ada tanah wakafnya Ada juga. tanah Itu wakaf. tujuannya buat apa Bang tanah wakaf itu? Jadi rencana itu untuk usaha produktif. Ke depannya kami targetkan 150 hektar. Ya. Nah, jadi di situ nanti bisa anak yatim, anak yang kurang mampu. Kalau misalnya itu bisa jadi sawit, bisa jadi kebun lada dan lain-lainnya, maka hampir bisa terbantukan. Berarti selain Abang dengan PKBM Desa Nusantara itu untuk membantu dunia pendidikan juga bahkan memberikan lowongan pekerjaan ya kalau menurut saya. Karena memang juga nanti pasca mereka mungkin sudah belajar, apalagi dengan yang Bang Martin bilang bahwa ada hibah yang luasnya Kalau sekarang sudah hampir 8 hektar. 8 hektar. Ya. Itu nanti kan bakal diperuntukkan juga buat teman-teman atau masyarakat juga yang berterlibat di situ ya. Iya. Jadi bisa menciptakan lapangan kerja baru juga. Wow. Hari ke depan seperti itu. Jadi sebenarnya Abang ini bukan hanya sebagai penggagas pendidikan Sanggau, tapi juga sebagai membantu KM juga ya, tenaga kerja juga yang di sana. Jadi kami berusaha bagaimana ibu-ibu yang memang keterbatasan dengan buta huruf, kami memberikan dana wakaf 2 juta per kelompok. 2 juta per kelompok. Dari itu dana abadi kami agar mereka mau belajar usaha. Jadi ada yang sekarang ada yang lagi usaha herbal, Ya. herbal. Jadi apapun yang bisa diperbuat. Dari hal yang kecil. Wow. Berarti tidak salah saya bilang kalau Bapak ini memang tokoh masyarakat, tokoh pemuda ya kan, yang malam melintang dan juga bertujuan untuk membangun Kabupaten Sanggau. Mencari tokoh-tokoh. Ya. Mencari tokoh-tokoh, menciptakan tokoh-tokoh juga gitu ya. Jadi tapi bukan hanya ibu nih, apakah semua Banyak. Jadi bahkan sekarang yang putus sekolah rata-rata anak muda. Jadi ada pergeseran ya. Kalau selama ini yang mengikuti non formal itu sudah tua, tapi sekarang kalau masuk ke lembaga kita itu anak muda banyaknya. justru banyak anak muda Iya. ya? Jadi kemarin kami pernah bertanya kadang-kadang, kenapa kamu tamat SD, SMP kok malah masuknya non formal? Ya. Nah, kalau sekarang kami sekolah SMA artinya 3 tahun bisa apa? Bahasa gitu. Ya. Nah, jadi kalau di non formal ini pertama waktunya fleksibel, ya, jadi tidak dia ada kesepakatan antara tutor dan warga belajarnya, belajarnya kapan saja bisa, tidak ada terpaksaan. Terus dia juga bisa belajar sekaligus dunia kerja, vokasi, dan lain-lain. Jadi Berarti ini maksudnya gini Bang, mohon maaf saya potong. Jadi bukan hanya sekedar misalnya kan banyak sekali ini yang memang membantu teman-teman yang putus sekolah gitu. Iya. Tapi mereka cuma hanya sekedar pada saat ujian untuk menentukan paketnya. Iya. Mungkin dia mau ngambil paket B atau paket A atau paket C, dia hanya ujian. Nah tapi kalau konsepnya yang sekarang lembaga yang Bang Mahathir sendiri jalankan itu konsepnya adalah Ya, mereka juga harus belajar vokasi. Sekarang mulai Belajar, vokasi, ya? Jadi setelah belajar, mereka juga belajar apa yang kita potensi yang dimiliki dikembangkan. wow. Jadi kami kerjasama dengan LKP, mulai dari membersihkan AC, make up, ngurus bayi, gitu, jahit. Gitu. Jadi banyak sekali bidang-bidang yang bisa dijalankan gitu. Itu semua sinergi kerjasama dengan berbagai lapisan masyarakat kita. Selain itu juga kalau saya tidak salah Anda juga ada punya
yayasan yang memang iya, SMK PDN, Iya. SMK Pusdesa Nusantara. Ya, SMK ini lahir dari PKBM. Jadi anak-anak yang kemarinnya tamat, mereka mau masuk yang formal, kita bentuklah SMK PDN. Berarti ada non formal, Ada formal dan formal. dan juga ada formal. Iya. Non formal tadi PKBM itu ya. SMP-nya juga sudah ada sekarang. Sudah ada. Sudah ada. Berarti bukan hanya SMK PDN tapi juga Iya, SMP-nya juga, SMP PDN juga. SMP Itu PDN. di mana, Pak? Di Belagi juga. Namanya dulu SMP Utama, namun sekarang pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Pendidikan Kesejahteraan Desa. Jadi seperti itu. Iya. Jadi memang sekarang bukan hanya SMK PDN yang dijalankan, tapi juga SMP-nya juga sudah Iya. berjalan. Arahnya juga sama, Pak. Arahnya kita pembentukan karakter. Yang utama itu kalau SMP karakter, dia olahraga. Jadi pendidikan sepak bola. Kita seperti itu. Seperti itu. Kalau yang SMK-nya kita punya 3 keahlian. Kan yang pertama itu peternakan unggas. Ya, kedua itu perkebunan. Karena kurang lebih 43% kelapa sawit di Kabupaten Sanggau, tapi SDM itu sangat minim orang kita. Jadi sayang jadinya ya. Betul. Sedang kita punya SDA-nya ada, tapi Betul. SDA-nya kurang. Gitu. Betul, betul. Jadi Jadi kita harus pencerahan ya kepada semua generasi yang khususnya di sini, kita sadar bahwasanya ini loh potensi daerah kita. Jadi kita memang harus mengembangkan apa yang ada di daerah kita. that's a good idea kalau menurut saya. Memang saya sepakat sama Bang Mahathir bahwa memang Sanggau ini punya potensi yang sangat luar biasa sekali. Tapi kan amat disayangkan kalau misalnya potensi yang ada di Kabupaten Sanggau tidak dimanfaatkan dan juga tidak diberdayakan oleh SDM-SDM yang ada di Kabupaten Sanggau. Nah, dengan adanya lembaga Bang Mahathir ini harapannya adalah apa, Bang? Semuanya bisa merasakan potensi yang ada. Jadi bisa saling sinergi, saling memanfaatkan. Karena kami juga ada kelas industri ya sekarang. Jadi kami kalau yang SMK-nya Lanjut ya. ya, kalau yang SMK PDN-nya itu tadinya magangnya 6 bulan. SMK PDN. Magang 6 bulan di minimal 3 perusahaan, satu anak 3 perusahaan. Satu anak ini 3 perusahaan. Iya. Itu gimana metode berjalannya itu, Bang? Jadi misalnya contohnya ya, kalau perkebunan dari pendidikannya 2 bulan Ya. di Parindo TKS, selanjutnya di kebunnya langsung di pabriknya. Hmm. Nah, gitu. Kalau ke depan malah kita akan ada kelas industri belajarnya setahun setengah di perusahaan. Wow. Nah, jadi materinya kita apa namanya itu ya, mak comblangkan lah, mak comblangan ataupun menikahkan. Mak comblang ini dalam arti seperti apa nih, Bang? Jadi- Dia orang tahunya kalau comblang ini menjodohkan ya, kita orang. gitu kan? menjodohkan dunia pendidikan dengan dunia industri. Oh, Nah, seperti itu. seperti Mengkombainkan lah. Iya, betul. Menyatukan. Mensinergikan lah. Mensinergikan. Betul. Mensinkronkan. Dan kebutuhan apa yang ada di perusahaan itu, nah, kita mulai bersinergi. Berarti itu sudah jalan berapa lama? Kalau SMK ini sudah angkatan pertama lahir. Berarti sudah lulusannya berarti sudah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun lama. Jalan 4 lulusan. Berarti gini, kalau saya nangkap dari bahasanya Bang Mahathir tadi, kalau misalnya mensinergikan antara SDM yang ada dan beserta perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sanggau, berarti kan dengan sendirinya bahwa alumni dari SMK PDN itu tidak harus mencari pekerjaan lagi karena Ya. memang posisinya mereka sudah dikombinkan dengan perusahaan-perusahaan yang memang butuh jasa mereka gitu. Kita berharap karena kita juga salah satu sekolah pencetak wirausaha ya, ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan Kabupaten Sanggau, satu-satunya kita. Jadi siswa itu selain tadi ada beberapa poin. Pertama dia mau belajar usaha. Kalau belajar usaha ada bantuan sekitar kurang lebih 20 juta. Untuk membuat usaha. Iya, usaha. Wow. Nah, jadi siswa boleh tidak masuk pelajaran selama 17 jam per minggu. Itu kenapa, Pak? Kenapa harus tidak diperbolehkan untuk mereka tidak belajar? Kenapa? Belajar usaha, fokus usaha. Oh, berwirausaha. Berwirausaha. Nah, selanjutnya kalau memang fokus dengan industri, maka tadi matangnya kita akan cari perusahaan mana yang membutuhkan SDM tadi. Ini biar teman-teman sahabat baru juga paham. Iya. Apakah ketika gini SMK PDN atau yayasan dari SMK PDN sendiri itu kan tadi Bang Mahathir bilang bahwa nanti anak-anak yang menjadi siswa di situ bakal diberikan langsung
turun ke lapangan, Iya. langsung ke perusahaan-perusahaan. Nah itu apakah menjamin mereka betul-betul bekerja di situ, Bang? Karena gini, maksudnya oke bisa jadi karena mereka masih sekolah, Iya, gitu kan, betul. masih sekolah di bawah naungan yayasan. Tapi ketika mereka selesai sekolah, nanti toto itu juga bohong Pak Mahathir tuh hanya omongan omdo doang gitu kan. Tapi ketika mereka selesai sekolah, toto ya pengangguran juga Pak. Iya. Jadi kalau kelas industri yang kita garap yang setahun setengah ini, Iya. maka kita sudah kerjasama dengan industri itu. Nanti industri yang akan memilih siapa yang masuk ke PT ini. Selama setahun setengah itu pelajarannya pelajaran perusahaan itu. Oh begitu. Jadi memang sudah ada MOU Iya. yang kalau misalnya betul mereka lulus dan mereka bakal diambil oleh perusahaan itu. Jadi sebelum lulus memang mereka sudah apa namanya sudah diberikan materi-materi tentang perusahaan. Jadi sampai dia lulus dia sudah tidak sambung lagi dengan perusahaan itu. Ya. Berarti Itu adalah kelas industri ya. Iya. Yang kita garis bawahi. Jadi siapa yang masuk kelas industri maka sudah ada kenyamanan lah. ya. Itu kan tapi kan gini Bang. Saya mau ngomong sedikit. Itu kan betul karena kan mungkin hanya baru sekarang dijalankan oleh yayasan. Iya. Jadi kan jumlah dari alumni tidak banyak. Nah, yang saya khawatirkan ketika jumlah alumni sudah makin meningkat, tapi kapasitas sumber daya yang ada di perusahaan itu sudah mumpuni atau sudah cukup, mereka tidak menerima lagi. Jadi seperti apa itu? Intinya gini, kita akan selalu berkembang, mencari karena ada 43 perusahaan kelapa sawit di Samboja. Wow, banyak ternyata ya. Iya. Belum perusahaan-perusahaan perkebunan, kehutanan ya. Jadi kita bersinergi kira-kira perusahaannya gitu apa. Kalau di peternakan juga begitu. Jadi kita juga tidak hanya menjadi karyawan yang mencetak orang menjadi karyawan tidak, tapi bagaimana dia bisa berusaha. Contohnya kalau misalnya tadi yang pindah kelas industri, Ya. nah ini kelas wirausaha. Kalau Wirausaha. kelas wirausaha itu mereka belajar usaha itu harus bisa mandiri. Jadi harus bisa mandiri. Apa mandiri itu? Mandiri itu kalau misalnya sudah bisa mencetak teman-temannya untuk bekerja. Ya. Intinya mereka berwira swasta, berwirausaha dengan bagaimana caranya merekrut orang lain gitu ya. Jadi menciptakan lapangan kerja baru. Jadi tidak mengharapkan jadi PNS apa tidak. Ya. Bagaimana membuka lapangan baru. Bukan berarti bahwa PNS tidak baik gitu Iya, ya, tapi betul. bagaimana karena saya tahu kata Bang Martin tadi bilang bahwa SMK ini memang mencetak wirausaha entrepreneur ya. Oh, luar biasa sangat super sekali. Jadi harapannya jadi juga buat sahabat Baret pengen tahu nih kira-kira sekolahnya di mana sih Bang? Jadi sekolahnya untuk sementara ini kami masih dibantu oleh pemerintah daerah Kabupaten Sanggau, Semoja ya, Kompleks SBK, Di Tanjak SBK. Nah, Semoja itu ya, Tanjak Semoja itu ya. Semboja itu, daerah Semboja. Namun kami juga sudah punya lahan di beberapa titik. Kami punya lahan di Kembayan, 1,5 hektar, di Blangi kurang lebih 2 hektar, di di dekat Cina. Tanjung Kapuas, kurang lebih 6 hektar di situ. Itu juga nanti bakal dibangun. Iya, semua dari didiknya pengembangannya. Kalau yang di sebelah Kuburan Cina itu pengembangan SMK. Bang, kalau misalnya sahabat Baret atau orang tua tuh mereka pengen mendaftarkan diri menjadi siswa gimana caranya? Gampang sekali. Sekarang kami sudah bekerja sama dengan beberapa ya, media dan lain-lainnya. Tinggal datang saja, kalau tidak bisa datang tinggal WA saja juga bisa. Jadi dipermudah semuanya. Ada nomor HP? Ada. Langsung nomor saja tidak masalah. Berapa Bang? 0821 0821 55 55 8 8 99 293. Cari jodoh ya, bukan? Nanti juga kita bakal tampilkan di bawah, juga di deskripsi kita juga bakal tampilkan nomornya Pak Mahathir atau Bang Mahathir. Ini biasa saya nyapanya Bang Mahathir ya, ada lebih akrab. Jadi nanti mungkin buat sahabat Baret semua yang pengen lebih jelas lagi pahamnya, karena mungkin di Baret cuma sebentar doang nih, nggak lama. Jadi pengen langsung bertanya atau pengen tahu seperti apa sih yayasan yang dipimpin oleh beliau, langsung saja WA Pak. Iya. Atau langsung datang ke sekolah. Boleh. Dan di garis bawah ya, ini anak-anak muda semua ada. Semua yang bekerja, yang bergerak yang anak muda. Berarti bukan berarti orang tua tidak boleh bergerak. Iya. Orang tuh banyak juga yang berkontribusi, ada 8 S2 yang bergabung. Wow. Luar biasa. Ini sangat membantu dunia pendidikan ya. Sangat membantu. Karena terkumpul orang-orang yang ikhlas ya.
dari dinasnya, karena sehingga gini ya, kita juga diasuh oleh Bapak Asuh dari Dandi Tanggal. Nah, jadi karakter awal anak-anak pas masuk ini dibentuk karakternya dari Bapak Asuh. Jadi dari Bapak Asuhnya Pak Dandi. Iya betul. Pak. Selanjutnya juga dari dinas yang terkait dinas pertanian, dinas perkebunan dan peternakan. Oh berarti memang ini bukan hanya sekedar gini Pak ya? Gini Pak. Bukan hanya sekedar bahwa betul-betul cuma yayasan saja. Iya tidak. Tapi karena pembinaannya lah Dandi, jadi disupport juga oleh ini. Betul. Untuk maksudnya pendidikan dasar militer mereka. Gitu. Iya. Terus juga dari dinas perkebunan juga. Betul. Terus dinas apa Pak? Dinas pertanian. Dan juga pasti dinas pendidikan ya. Betul. Jadi memang benar. Dan juga Pemda sih ya. Pemda sangat. Jadi karena saya kalau tidak salah terakhir kemarin juga melihat Bang Matu juga foto sama Gubernur. Karena itu semua dibantu difasilitasi oleh pemerintah ya. Jadi alhamdulillah kita signal ya, sinergi generasi nasional. Sinergi generasi nasional disingkat signal. Jadi siapapun bisa berkontribusi di sini. Luar biasa sekali. Ya. Jadi yang penting anaknya mau sekolah. Iya penting anaknya mau sekolah. Karena gini, saya juga kemarin kan sempat waktu biasanya kita pas ketemu di mana gitu kan, pas video Bang Mahathir ada ngeliat anak perempuan waktu tidak salah, terus juga ini masih sekolah nggak Bang? Oh ini udah putus sekolah. Langsung Bang Mahathir sendiri bilang, Bang coba di ini aja Bang, bawa rangkul ke sekolah aja biar bisa mengajukan sekolah. Dan nanti sudah kita coba bawa gitu. Itu memang konsepnya seperti itu Bang ya? Ya, jadi dulu kami pernah diarahkan oleh direktur SMK ya. Jadi kalau masih waktu penerimaan silakan cari di kampung-kampung. Yang tidak mampu itu yang kita harus hadir di situ. Kalau yang biasa-biasa kan tidak perlu. Tapi kalau misalnya yang tidak mampu itu yang kita harus cari. Wow. Nah, kami juga bersinergi ya dengan Basnas dan juga nasional, ya. Jadi dengan lembaga-lembaga filantropi lah, yang lain juga sosial, NGO dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman yang memang yatim piatu, kami juga kerjasama dengan lembaga Muhammadiyah, NU, tempat tinggalnya. Kalau misalnya anak yatim piatu ya, kebetulan nanti Muhammadiyah yang bantu tuh, membantu tempat tinggalnya, makan dan lainnya. Berarti bersinergi lah. Bersinergi. Jadinya, tapi kan tidak juga mesti kalau bahasanya Bang Mahathir ini kan mengatakan bahwa kami lebih prioritas sama yang tidak mampu. Apakah yang mampu tidak boleh sekolah situ? Oh, sangat boleh. Oh boleh ya. Jadi itu yang harus digaris bawahi ya. Takutnya teman-teman sahabat baru, oh itu jangan-jangan itu khusus bagi teman-teman yang tidak mampu. Jadi kami yang mungkin pengen belajar entrepreneur tidak bisa terakomodir gitu. Tapi enggak ya. Semua boleh. Semuanya boleh. Sekarang bahkan kalau yang non formal itu memang kami kasih materi khusus tambahan karena banyak kami melahirkan pada desa baru ya. Iya. Wow. Jadi Pak Camat kemarin pas launching gerakan desa belajar, beliau ingin sekali mengajarkan tentang pemerintahan desa. Jadi sekarang kami materi di SMK juga karena gini, yang di PKBM saja banyak yang jadi kepala desa ya, apalagi yang di SMK harus begitu. Jadi di SMK itu ditambahkan juga materi pemerintahan desa. Tambahan baru. Wow, luar biasa. Saya boleh daftar Bang? Oh boleh. Jadi kepala desa. Saya jadi gurunya atau jadi murid. Jadi sangat terbuka lebar Bang ya. Ini juga buat sahabat barat juga mungkin hanya sekedar pernah membaca saja. Karena saya kalau tidak salah di Jalaman saya ada ngeliat bukunya Bang Mahathir gitu ya. Di Ayani kalau tidak salah ya. Di lampu merah itu. Nah, jadi inilah sosok beliau yang biasanya kawan-kawan berarti di lampu merah siapa bapak yang gendut ini. Ini Bang Mahathir Mohamad ya, yang sangat luar biasa sekali memberikan informasi, memberikan edukasi pada hari ini di sahabat barat. Karena gini Mbak, ini kan memang kita juga baru mencoba untuk jalan program ini Mbak, bincang bareng PDI Kalibata. Memang harapan kami adalah buat penikmat program ini juga mendapatkan edukasi, dan juga mungkin inspiring buat mereka. Siapa tahu mereka juga mau atau ingin melakukan hal yang sama. Jadi hadiran Bang Mahathir ini sangat membantu sekali memberikan informasi kepada sahabat barat. Harapannya sahabat barat juga tahu bahwa ada sosok beliau ini, Bang Mahathir ini, dan juga sosok sebuah yayasan yang memang benar-benar pengen membangun Kabupaten Sanggau, pengen membangun Kalimantan Barat melalui dunia pendidikan dan dunia lapangan kerjaan, yang menciptakan lapangan kerja baru,
mencetak pengusaha-pengusaha muda, mencetak orang-orang agar yang mungkin buta huruf menjadi pintar dan lebih tahu lagi. Bang, saya ucapkan terima kasih Sama-sama. sudah berbagi informasi, berbagi cerita. Jangan bosan Bang ya. Nanti siapa tahu ini Bang, nanti udah lagi dong Bang Martin, jadi ada sequelnya Bang. Oh, siap. Nanti siapa tahu kita bakal berkunjung ke sekolahnya atau mungkin jadi gini Bang, kami ada program yang namanya ngabuburit. Nah, nanti siapa tahu nanti pas atau bukan ngabuburit namanya ngitaliau Bang. Kalau kita jadi sanggal kan. Jadi dia ganti namanya ngitaliau. Nanti mungkin bisa kita lihat kita ke sekolahnya Bang Martin, jadi sahabat Baret dan juga sahabat kita bisa tahu oh ini loh sequel dari program kita Mamat ini. Terima kasih, terima kasih Bang. Siap. Informasi buat sahabat Baret, apakah ada link emailnya Bang untuk yayasan? Oh iya, kalau di Facebook langsung saja buka SMK Plus Desa Nusantara. SMK Plus Desa Nusantara. Kalau di nanti akan ada link semua di situ. Semuanya ada di situ ya. Iya. Pokoknya buka saja di FB-nya Iya. SMK Plus Desa Nusantara. Semuanya ada ya. Insyaallah. Oke, buat sahabat Baret, terima kasih sudah menyaksikan program kita pada malam ini. Tulis di bawah ini komen siapakah kira-kira nanti yang bakal kita undang lagi di Baret di cabang Freddy Kalabarata. Dan akhirnya hari ini Bang Mahathir Muhammad, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bang sudah hadir, sudah berkunjung sini. Jangan gerah Bang kalau kita undang lagi. Karena saya culik beliau nih. Beliau ini malam-malam saya culik dengan mata-mata yang agak setut-setut ya. Saya culik dan alhamdulillah beliau berminat untuk hadir, untuk bercerita, berbagi kisah loh ya. Dan harapannya juga inspiring buat teman-teman sahabat Baret yang menyaksikan program hari ini. Dan akhirnya saya Freddy Kalabarata dan juga Mahathir Muhammad pamit, sampai ketemu di program Baret selanjutnya. Assalamualaikum, siap.